Sebulan kemudian, kita nggak ada urusan lagi. Jangan pernah bahas soal kita pernah nikah. Lo kira nikah sama lo itu sesuatu yang luar biasa banget ya? Nikahin gue cuma buat nyenengin nenek Sumarni. Lagian, yang insomnia itu lo, yang butuh bantuan itu lo, bukan gue. Selama 3 tahun ini juga, gue udah cukup capek dan kecewa. Yoga, kenapa mereka bisa datang ke sini? Dia ternyata serius juga ya. Ayo nikah sama gue. Ya, Ayu, hari ini lo harus nikah sama gue. Nikah sama gue. milik lo ini. Nikah sama gue, Ayu. Nikah sama gue. Nikah sama gue. Jadi milik gue. Punya koki. Ayo, cepetan pergi. Ayu Rahmadani. Apa yang sebenarnya lo sembunyiin? Chị, thấy sao rồi? Có thấy hả hê không? Vừa nghe tin hai người ly dị, tôi gọi anh em qua liền. Sao? Nhìn cái mặt khó chịu của hắn kìa. Thật sự là quá đã luôn. Thật đã quá. Không hỏi tôi, lần sau đừng làm chuyện xấu hổ thế nữa. Nghe rõ chưa? Tôi chỉ thấy mấy năm nay chị sống uất ức quá. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Hôm nay mình cứ để hắn mở to mắt ra mà nhìn. Không có hắn, chị vẫn sống tốt thôi. Lê Thành, cô quỳ xuống cho tôi. Kết hôn với con trai tôi 3 năm. Cô không đẻ được, sao xứng làm dâu nhà Phạm? Tôi thì đã rời khỏi nhà Phạm lâu rồi. Sao tôi lại phải? Rời xa tôi, cô chẳng là gì cả. Mình ly hôn đi. Nào, nâng ly. Chúc chị Thanh trở lại đời độc thân. Nào, uống hết đi. Giám đốc Phạm, nghe nói thần y Tiểu Lan ở đây, bà Lê có hy vọng rồi. Giám đốc Phạm, vắng phu nhân mấy hôm nay, chắc anh khó ngủ lắm. Đã bảo đừng nhắc người phụ nữ ấy trước mặt tôi nữa. Đừng nản, ly hôn rồi thì tìm người khác. Anh xem tôi thế nào. Chắc chắn không thua gì Phạm Quế đâu. Thằng nhỏ à, hồi đó em chọn Phạm Quế. Tôi đã thấy ánh mắt em không ổn rồi. Thấy chưa, cuối cùng cũng ly dị thôi. Thôi, không bàn nữa. Mình uống đi nào. Nào, cạn ly. Cạn. Vợ giám đốc Phạm sao lại uống cùng đám đàn ông kia nhỉ? Phụ nữ này thật không ra gì. Nếu tôi là giám đốc Phạm thì... Aditya Sumarni, lagi ngapain? Dasar cowok brengsek. Lepasin Mbak Ayu. Yoga Prasetyo. Lo nggak apa-apa. Ayu Rahmadani, suruh dia lepasin. Yoga Prasetyo, ini urusan gue sama dia. Gue harus selesaikan sendiri. Lo lepaskan dulu. Rizky Setiawan, jaga mereka baik-baik ya. Bengong aja, lanjut minum dong. Aditya Sumarni, lepasin gue. Lo lagi ngelakuin apa sih? Perlu gue ulang lagi nggak? Kita udah cerai, udah nggak ada hubungan lagi. Semoga lo sadar diri. Tahu diri, ya? Ayu Rahmadani. Perlu gue ingetin nggak? Kita sekarang belum resmi cerai. Lo udah main sama cowok lain. Lo nggak malu, gue masih punya harga diri. Kalau gue main sama cowok lain, emang kenapa? Urusan lo apa? Ayu Rahmadani, coba lo ulang lagi. Kenapa nggak mikirin harga diri waktu selingkuh? Ayu Rahmadani. Aditya Sumarni, kok kita bisa sampai kayak gini sih? Aditya. Apakah Bapak Aditya sudah bisa tidur? Maaf, Pak Aditya, saya nggak tahu Anda tidur. Berikut dokumen perjanjian yang lo minta. Aku kasih lo 100M. Nikah sama gue. Temani aku tidur ya.
3 tahun lagi lo bebas. Perjanjian ini rahasia. Aditya Sumarni. Ternyata lo udah lupa sama gue. Hati-hati ya. Asistennya Dr. Lestari ada di sini. Harus segera ketemu Dr. Lestari, penyakit nenek mendesak. Sekarang baru jam 5 pagi. Lo mending ada urusan penting. Mbak Ayu, musuh bebuyutan Aditya Sumarni, Anton Pratama, ada urusan mendesak sama lo. Apa alasannya? Neneknya Anton kena tumor otak. Dokter bilang operasi tidak disarankan. Makanya dia minta kamu agar Dokter Lestari bantu langsung. Dia bilang, harga terserah lo aja. Gimana? Kamu mau ambil? Oke, gue paham. Sekarang gue ke rumah sakit. Dokter, nenek gua. Operasinya sukses besar. Tenang aja. Terima kasih banyak, serius. Karena beliau sudah sepuh, lebih baik dirawat dulu di rumah sakit. Terima kasih banget sama lo. Menyelamatkan nyawa itu tugas kita. Gue pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Yoga Prasetyo. Bener banget. Kalau ada apa-apa, langsung aja cari gue. Dr. Lestari ternyata masih muda banget. Rasanya gue pernah lihat dia di suatu tempat. Hari ini banyak kendala. 3 hari lagi gue traktir makan sebagai terima kasih. Hey, Rand, menurut gue itu ide bagus. 3 hari lagi kita mau makan apa nih? Oke saja. Gue mau cerita nih, Mbak. Mbak, sebenarnya ada satu orang lagi yang lagi nyari lo. Kenapa hari ini jadi pendiam? Biasanya kan belak-belakan. Aku bingung, ngomong atau enggak ya? Setelah dipikir-pikir, lebih baik gue kasih tahu ke kamu. Siapa? Orangnya itu Aditya Sumarni. Lo tahu kan ibunya dia dari dulu. Belakangan sering sakit kepala, batuk, malah batuk darah. Tante. Ini buat tante, wanginya enak banget. Bunganya indah sekali loh. Tante kenapa? Tante, tolong, ada orang nggak tolong? Ada orang nggak sih? Ngapain di sini mau nyakitin tante? Pembawa sial, pasti gara-gara lo. Akhir-akhir ini malah batuk darah. Udah cari banyak dokter tapi nggak ada yang bisa bantu. Terus akhirnya mereka cari kita. Jadi menurut lo, Mbak. Gak diangkat. Oke dah. Ada kabar soal Dr. Lestari. Bapak Aditya Yoga Prasetyo nolak kita. Apa gara-gara malam itu lo mukul dia di bar? Bapak Aditya, gimana kalau Mbak Ayu bisa bantu? Karena Bu Nurul Hapsari. Damn. Sekarang lo makin jago urus semuanya ya? Maaf, Bapak Aditya. Akhir-akhir ini lo kelihatan capek banget. Lagian penyakit nenek Sumarni gak bisa ditunda lagi. Turunin dikit ego lo. Coba ajak Mbak Ayu balik. Aku udah bilang jangan bahas dia lagi. Sudah dapat alamat Dr. Lestari? Itu gua masih harus cek lagi. Oke, gua kasih lo waktu 2 hari. Dalam 2 hari gua sendiri yang bakal ke sana. Kalau masih gagal, siap-siap aja. Gue kirim ke Afrika buat tambang. Perasaan gue, kita nggak punya tambang di Afrika kan? Kak Aditya, menurut lokasi dari Rizky Setiawan, Dr. Lestari seharusnya ada di sini. Turun dari mobil. Kak Aditya, gimana kalau kita ke mobil dulu? Tunggu sebentar. Oke deh, ayo jalan.
Om Wang, makasih. Ayu Rahmadani. Sama Yoga Prasetyo, kok Ayu Rahmadani ada di sini sih? Ini bukan rumah Dokter Lestari? Bagaimana Ayu bisa buka? Ayu Rahmadani, lo sebenarnya siapa sih? Kak Aditya, Ayu Rahmadani keterlaluan banget sih. Belum resmi cerai, sudah dekat sama Yoga Prasetyo. Lepasin. Ngapain lo di sini? Ngapain lo ikut campur? Lepasin gue. Kapan Dr. Lestari balik? Dokter Lestari sedang kunjungan pasien. Nggak tahu kapan baliknya. Dengar nggak? Gue nggak punya waktu buat ribut sama lo di sini. Lepasin. Ayu Rahmadani, lepaskan Kak Aditya. Lo sakit jiwa ya? Dia yang tarik gue dulu. Kamu juga cari Dokter Lestari? Kenapa lo ikut campur? Selalu ikut campur urusan orang. Ayu Rahmadani. Ayu Rahmadani, bisa nggak ngomong jelas? Gue lagi ngomong sama Aditya Sumarni. Apa hak lo ikut campur urusan ini? Lo, Kak Aditya, lihat tuh dia ngatain gue. Ayu Rahmadani, kamu ngerti nggak sih? Ini urusan gue sama dia. Bukan urusan Lani kan? Lani Syafira nggak pernah jadi selingkuhan. Gue nggak ada urusan sama kalian. Oh, gue paham sekarang. Lo kesini nyari Dokter Lestari. Apakah ini untuk mengatasi masalah perceraian? Setelah 3 tahun nikah sama Kak Aditya, mertua bilang, lo nggak bisa produksi telur, panik ya? Bisa punya anak itu urusan berdua. Nggak bisa keluar telur, salah siapa ya? Ayu Rahmadani, udah puas bikin gaduh? Siapa yang bikin gaduh? Katanya sudah cerai, urus hidup masing-masing. Tapi kalian berdua kayak lalat aja, bunyi terus. Nggak capek apa? Lo pikir gue kesini cari lo? Ayu Rahmadani, jangan gear deh. Kak Aditya, jangan buang waktu sama orang ini. Ayo kita cari Dokter Lestari. Dokter Lestari nggak ada, yuk pergi. Tunggu dulu dong. Kak Aditya udah di sini, masa pulang tanpa hasil? Harus buat Dokter Lestari bantu sembuhin ibu. Nanti kalau berhasil, ibu pasti tambah dukung biar bisa nikah sama Kak Aditya. Permisi Pak Yoga, kapan ya Dokter Lestari bisa balik ke sini? Bisa bantu anterin daftar? Soalnya nih, kita susah payah. Jauh-jauh datang sini, katanya dokter punya hati seperti orang tua. Bisa nggak Dokter Lestari bantuin cekin ibu gue? Lo mau cari Dokter Lestari ya? Iya. Cepetan pergi aja. Dokter Lestari lagi sibuk. Kok lo gitu sih? Lo ngerjain gue ya? Nggak ada waktu, beneran. Jangan datang lagi ya. Mbak Ayu, dulu selera lo parah banget deh. Bukan parah, tapi buta banget. Hapus aja kata itu. Oh iya, Mbak. Lo pernah bantu keluarga Anton Pratama kan? Sekarang Anton minta tolong lagi. Kali ini anak umur 5 tahun. Sudah koma 3 hari, mau diselamatkan? Anak kecil sakit parah. Pasti gue bakal terima. Oke, siap. Senang banget ya. Kita ketemu lagi. Akhirnya kamu datang, Pak Yoga. Dia ini Dokter Lestari, si dokter legendaris itu. Halo semuanya. Dokter Lestari ternyata masih muda banget. Pak Yoga, lo nggak lagi bercanda kan? Pak Yoga, gue tahu lo biasanya suka bercanda. Anak saya udah pingsan, nggak bisa ditunda. Dokter Lestari di mana sih? Soal ini, gue sama sekali nggak bercanda. Asli. Apakah ini benar Dokter Lestari Bu Susi? Ini. Lebih lama ditunda lagi. Yang rugi itu nyawa anak lo sendiri loh. Kalau lo nggak peduli, gue juga nggak masalah kok. Ya, udah deh. Bisa geser dulu? Beneran bisa ngobatin gak sih? Katanya dokter hebat. Kenapa anak saya muntah darah? Kalau ada apa-apa, saya nggak bakal diam. No. Pak Shu, Bu Shu, saya nggak punya alasan buat nyakitin kalian. Tolong sabar ya. Percaya sama dokter. Anak saya muntah darah, gimana bisa percaya? Cepat kalian keluar. Lo, sama kalian juga, keluar.
Nak, Papa, Mama. Nak, ada yang gak enak badan gak? Mama, aku mau minum air. Air. Anaknya tadi terus pingsan. Darah beku di tubuhnya sudah bersih. Jadi dia bisa sadar lagi. Maaf, Dokter Lestari. Tadi kami benar-benar keterlaluan. Mohon maaf ya. Tadi kami salah paham sama lo. Oke saja. Pasti khawatir kalau anak kenapa-kenapa. Makasih ya, Dokter Lestari. Berhati-hati ya. Dokter Lestari memang bikin kagum. Gue udah ajak Yoga Prasetyo makan bareng. Tapi lo terus nolak. Hari ini lo ada waktu nggak? Makan santai yuk. Cuma makan kok. Bukan cuma makan bareng. Penasaran banget, siapa sih Dokter Lestari yang sudah terkenal itu? Saatnya tiba. Pak Anton akan tahu nanti. Pergi dulu. Oke. Aku ganti baju dulu. Kalau gitu, gue duluan. Ayu Rahmadani ya, selalu ketemu kamu ya. Lo nggak senang ya? Kalau lo kesal, gue malah senang. Apa kamu juga cari Dokter Lestari? Info kamu cukup terbaru ya. Dokter Lestari sibuk banget, mana sempat urusin kamu. Di Kota Bahari, semua pejabat dan orang penting nunggu dia. Kamu tuh kayak sampah. Emang pantas? Apakah kamu pantas pegang kunci? Mau bikin berapa? Tahu. Lani, Kak Aditya, lo lihat sendiri kan dia. Keluar dari keluarga Sumarni, dia makin nggak tahu diri, kasar banget. Nggak bisa gitu. Aku harus beri dia pelajaran. Lo. Dasar cewek murahan. Berani mukul gue? Ayu Rahmadani. Lo tahu nggak, lo lagi ngapain? Orang murahan mudah dibenci. Mulut murahan gampang dipukul. Jangan cari masalah sama gue. Lo. Ayu Rahmadani, kenapa lo bisa begini? Menurut Pak Aditya, gue ini orang gimana? Apa gue harus nurut dan dibully terus? Ayu Rahmadani, yang asli lo yang mana sih? Kak Aditya aja nggak bantuin gue. Mbak Ayu, lo lagi kena masalah gede nih. Kenapa emang? Si Anton Pratama itu masih aja ngejar lo. Dia rela keluarin banyak uang buat tahu siapa kamu. Dia bahkan buat acara syukuran khusus buatmu, ngundang semua keluarga elit di Kota Bahari. Apakah lo bakal hadir? Kalau absen, orang-orang pasti bilang kamu sombong. Datang aja. Bener, menurut gue sih, lo harus datang. Tapi lo tahu kan, Anton Pratama itu jenius. Takutnya dia bisa tahu siapa lo. Soalnya dia nggak bakal ngelepasin kamu. Aku bukan Dokter Lestari kok. Aku nggak ikut ya. Gue duluan ya. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, telepon gue. Gue pergi dulu. Yuk, jalan. Kalau lagi sih, sial banget deh gue. Ayu Rahmadani, tempat ini bukan buat lo, ngerti nggak? Mending lo pergi dari sini biar nggak bikin malu. Keluarga Sumarni nggak mau malu karena kamu. Iya, benar. Lihat deh penampilanmu. Dari atas sampai bawah nggak ada barang mahal. Kelihatan sekali miskin. Bawa sial banget sih. Bu, kita nggak perlu urusin orang begini. Biar nggak nurunin level kita. Lihat aja gaya lo, pasti nggak punya undangan kan? Mau cari-cari kesempatan buat nyelundup masuk ya? Gue kasih tahu, meskipun anak gue datang, dia nggak akan bawa lo. Sayang banget. Kak Aditya udah masuk duluan. Lo mendingan lupain aja deh. Lo nggak akan pernah bisa ketemu Dokter Lestari. Udah selesai ngomong? Kalau udah, pergi aja. Jangan kayak lalat, ribut terus di sini. Lo bilang siapa lalat, ha? Tante, ada apa ya? Baru saja keluar dari ICU. Jaga kesehatannya. Gue nggak bakal tanggung jawab ya. Lo? Dasar cewek nggak tahu diri. Lepasin. Lani, lo nggak apa-apa kan? Cepat, tolong. Ada yang bikin ribut di depan rumah Pratama. Bu Nurul, ada perintah apa? Orang ini nih, dia nggak diundang, malah bikin keributan. Cepat usir dia dari sini. Baik, Bu.
Lepasin. Kalian lagi ngapain? Lepaskan. Ayu Rahmadani, ini akibatnya kalau berani lawan gue. Nggak tahu diri banget. Bu, mending kita masuk dulu aja yuk. Orang bego kayak gitu pasti ada yang ngurusin. Kalian lagi ngapain sih? Sore, Pak Anton. Kak Anton. Kenapa Kak Anton yang... Makasih ya, Kak Anton. Lepasin dia. Apa mereka nyakitin kamu? Kalian berdua, pergi sekarang juga. Kak Anton, kita nggak salah sama sekali kok. Cewek itu yang mukulin Lani Syafira dan ngatain Bu Nurul, jadi kita kasih pelajaran. Buka mata lebar, lihat baik-baik. Tamu terhormat keluarga Pratama. Apa dia udah tahu identitas gue? Kalian memang nggak tahu aturan. Ayo, kita pergi. Kak Anton, hati-hati sama cewek itu. Dia suka selingkuh. Ini urusan lo, Lani Syafira, bukan? Ayo, kita masuk. Ini. Tadi makasih banget Kak Anton. Aku yang harus berterima kasih. Dia sudah tahu siapa aku. Sebenarnya lo itu Dr. Lestari kan? Lama banget nggak ketemu ya. Bapak Anton bener-bener nggak tanggung-tanggung nih demi Dokter Lestari. Sampai ngadain pesta mewah kayak gini. Ya jelas lah. Di dunia medis, dia ini top banget. Nggak ada yang berani klaim lebih hebat. Apalagi, dia juga udah nyembuhin Nenek Sumarni. Pasti keluarga pertama jagain dia. Iya, bener. Gue dengar ayahnya keluarga Liu juga disembuhin sama dia. Orangnya koma udah lama banget. Disuntik langsung sadar. Hebat banget kan? Keluarga Liu kasih villa mewah, tapi dia malah menolak. Katanya, keluarga Liu diminta lebih sering berdonasi. Gitu ya. Teman-teman, Dr. Lestari, apa benar sehebat yang kalian bilang? Iya, Tante. Dokter Lestari tuh kayak dewa aja. Bahkan maut pun bisa dihindari darinya. Kalau enggak, Kak Aditya mana mungkin sampai segitunya buat bantu lo cari dokter hebat ini. Oke, gue tunggu deh. Dia memang sering muncul tiba-tiba. Nggak tahu juga hari ini bakal datang apa enggak. Kalau hari ini bisa lihat wajah dokter terkenal itu, perjalanan ke sini nggak sia-sia deh. Iya juga. Lo buka ya lo? Maaf banget. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera kirimnya. Saya akan ganti rugi sesuai harga. Lo mau ganti rugi? Berani ganti rugi? Cek aja dari atas ke bawah, Sati harga termahal di bawah 100.000. Gimana lo mau ganti rugi? Nah, Ratna, perempuan ini nggak diundang. Diam-diam masuk ke sini, minuman malah tumpah ke badanmu. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Siapa kamu? Dia itu menantu gue yang nggak pantas tampil di depan orang. Ayu Rahmadani, selama ini cuma numpang hidup gratis. Bener-bener cuman bawa sial. Anak gue, sekarang udah cerai sama dia. Sekarang dia nggak punya apa-apa. Dia janji ganti rugi. Itu cuman bohong aja. Aduh, Bu Nurul, punya menantu kayak gitu? Kasihan banget loh. Iya dong. Gue nggak bisa marah, nggak bisa mukul. Orang malah hampir nginjek kepala gue. Untung aja, ada Lani, anak baik yang selalu dukung gue. Kamu udah kelewatan banget. Berani ngelawan mertua lo gitu. Sekarang jongkok di depanku. Kenapa gua harus hormat ke lo, bukan ke Tuhan? Lo berani ngelawan orang tua? Iya tuh, Ayu Rahmadani, dulu lo sering ngomongin Nyai, Ratna jelek. Gue udah pernah peringatin lo, tapi lo nggak denger. Malah nyiram minuman ke badannya, gue rasa lo emang sengaja. Bagus, anak liar yang nggak pernah dididik. Hari ini gue harus gantiin orang tua lo buat ngajarin lo. Nay, Ratna Lani ngomong apa aja, lo langsung percaya. Gampang banget dibuat. Masih berani ngeles lagi? Beneran ngeles ya? Lani sendiri juga tahu kok. Soal kenapa tiba-tiba. Kenapa bisa minuman tumpah ke nih? Ratna, Lani, lo malah paling ngerti kan? Apa maksud omongan lo? Lo sendiri yang nggak lihat jalan. Malah nyalahin gue. Jalannya lebar, semua aman. Kenapa cuman kamu yang jatuh? Pasti karena lo dendam sama Nyai. Ratna, sengaja bikin dia malu? Dendam sama gue apaan? Nih, Ratna lo belum tahu ya.
Dia tuh nggak bisa punya anak. Kemarin lo bilang istri lo hamil anak ketiga. Ibu mertua cuma nyuruh dia dikit. Dia malah ngamuk-ngamuk di rumah. Sejak itu dia jadi dendam sama lo. Dendam sama gua? Day. Nggak bisa punya anak, kok nyalahin orang lain? Iya banget, dia malah ngomong ke orang-orang. Katanya dia bukan manusia bagi lo. Dia cuma mau suruh dia punya anak, bukan urus orang. Tapi ngurus babi ibu mertua, sering sekali dia memandang sinis. Jantungnya sekarang parah gara-gara dia suka bikin emosi. Aduh. Lo bilang deh, gue ini dosa apa sih? Kok bisa dapat menantu kayak gini? Untungnya sih, anak gue udah ceraikan dia. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Dia tuh nggak bisa punya anak. Siapa aja yang nikahin dia, keluarganya mungkin nggak punya penerus. Bagus banget Ayu Rahmadani. Hari ini gue harus kasih lo pelajaran. Ayu Rahmadani, lo harus jongkok. Mohon maaf ke Eni Ratna. Duduk. Lo nggak apa-apa kan? Bapak Anton, kok lo bisa datang ke sini? Hari ini ada acara keluarga pertama. Apa kalian mau buat onar di sini? Aduh, Bapak Anton, bukan gue yang cari masalah. Lihat aja, ini semua akibat ulah Ayu Rahmadani. Cuma soal baju doang? Masa nih, Ratna harus segitunya sih? Tapi dia itu di belakang, dia ngatain gue. Dari mana lo tahu kalau dia ngomong di belakang? Kecuali ada yang sengaja nyampein ke lo. Nih, Ratna, pernah nggak terpikir siapa yang bilang? Apa tujuan dia? Jangan sampai kamu dimanfaatkan orang lain. Ini, Ratna, kejadian hari ini ada yang sengaja ngejegal gue. Coba kita lihat CCTV-nya. Bener, CCTV nggak bakal bohong. Seseorang, tolong cek CCTV. Pak Anton, ini pasti ulah Ayu Rahmadani. Dia cuma mau ngulur waktu, jangan sampai Bapak ketipu sama dia. Lo tahu sendiri gimana dia? Gue mantan mertuanya, paling paham deh. Jangan sampai lo terpesona sama tampang liciknya dia. Kenapa? Takut banget gue cek CCTV? Ada yang kalian sembunyikan ya? Mana mungkin? Gue, Anton Pratama, nggak mudah dibohongi gitu. Lani Shafira kayak pendongeng dari jauh. Ceritanya heboh banget. Mungkin dia sengaja pakai mulut orang lain untuk jatuhkan Enya. Ratna. Bukan gue. Gue nggak begitu. Kejadian malam ini kalau diabaikan nggak terlalu berat. Kalau diangkat urusannya bisa berat. Kalau video ini jadi viral, apa jadinya ya? Mau lapor polisi buat nilai. Apakah ini fitnah, hoax, atau provokasi keributan? Kita nggak cari masalah lagi. Iya, kita besar hati kok. Kita maafin aja Ayu Rahmadani. Kami memang tak mau ribut lagi, tapi kalian harus beri penjelasan jelas untuk Mbak Ayu. Perlu penjelasan untuk Mbak Ayu. Terima kasih, Pak Anton. Tapi, urusan hari ini sampai di sini saja. Ya, terima kasih banget. Kenapa nggak diurus? Lo lagi bela mereka? Lebih baik tenang aja. Acara ini kan punya Bapak. Gue nggak mau suasana makin kacau karena gue. Mbak Ayu emang punya sikap. Aduh, ada yang tiba-tiba sakit parah. Ada dokter nggak di sini? Ini kenapa sih? Jangan gerakin dia. Cepat hubungi IGD. Lo ngerti apa sih? Kalau nggak segera ditangani, lo yang harus tanggung jawab ya. Lo diem aja. Jangan bikin malu di sini. Keluarga Sumarni nggak akan tanggung jawab kalau ada masalah. Di mana Bu Lestari? Apakah hari ini Pak Anton sengaja adakan acara untuk Dr. Lestari? Iya ya. Kenapa Dr. Lestari belum datang juga di situasi ini? Bapak Anton, Bapak lihat Dr. Lestari nggak? Cepat telepon pusat darurat. Gue nggak bawa alat medis. Ayo, telepon pusat darurat. Keadaannya darurat. Ambulans baru tiba setengah jam lagi. Gue harus beri pertolongan sementara. Oke. Dokternya sudah datang. Temen gue dokter. Dia bisa bantu. Lo ngapain sih? Lihat, dia sakit parah banget. Keluarga ini besar dan kaya. Lo obatin malah bikin dia mati. Gimana? Lo nggak mikir? Mereka kan keluarga besar. Kalau lo sembuhin dia bisa jadi terkenal kan? Ayo, kita jalan. Lo mau nyakitin orang lagi? Jangan bikin masalah di sini. Silakan dengar. Ini teman gue, Dr. Hendra Suryawan. Masih muda, tapi sudah jadi kepala
kepala di rumah sakit kota. Dia pasti bisa. Cepat obatin aja. Kalau terlalu lama bisa ada yang celaka. Benar, setuju. Aditya Sumarni, ngapain sih? Ayu Rahmadani, kamu tuh cewek selalu bikin ribut. Ribut sama nyokap gue di depan orang. Mau bikin keluarga Sumarni biar ditertawakan. Kamu ribut sama nyokap gue di depan orang. Mau bikin keluarga Sumarni malu dan ditertawakan. Keluarga Sumarni sering jadi bahan ketawa, ya? Ayu Rahmadani, Aditya Sumarni, kita udah cerai. sampai surat cerai ada, tetap Bu Aditya. Lo, nggak ngerasa malu? Langsung aja umumkan sekarang. Kita udah cerai. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Segitu buru-burunya pengen cerai? Gara-gara Anton Pratama ya? Gue saranin lo pikir baik-baik. Dia playboy banget, lo nggak bakal bisa hadapin dia. Aditya Sumarni, khayalan lo, gila banget. Mending ke dokter aja. Mulai sekarang, gue nggak urusin lo lagi. Aditya Sumarni, kamu hobi bikin ribut ya? Dulu gue peduli, tapi lo malah cuek. Sekarang malah nempel banget. Pak Aditya, mungkin sekarang lo suka sama gue? Jangan GR deh. Bangun, bangun, lihat deh kalian. Sudah sadar, lihat deh. Sudah sadar. Semua mundur, biar pasien bisa bernapas lega. Hendra, lo emang keren banget, pantas jadi temen gue. Lo bikin gue bangga kali. Kalau ada masalah medis sulit, cari dia aja. Dr. Hendra, nggak nyangka lo masih muda. Hebat banget. Masa depan cerah di depan mata. Bener, Lani dikelilingi orang-orang hebat. Ya, jelas lah. Gak sembarangan orang bisa jadi teman gue. Kalian terlalu memuji. Ini memang kerjaan gua kok. Dr. Hendra, kapan lo ada waktu? Bisa cek keluarga gue nggak? Dr. Hendra boleh beri kontak biar nanti mudah cari kamu. Oke. Tapi kok kondisi pasiennya kayaknya makin parah deh. Mau kesana lagi buat malu. Lepasin, bukan urusan lo. Ayu Rahmadani, gue saranin diam aja ya. Peralatan dan kotak medis Dr. Lestari udah gue siapin buat lo. Cepetan ya, nyelamatin orang itu penting. Makasih. Gue nggak tahu Pak Aditya, pernah denger ini? Tak bisa kenali berlian ya, tanpa rasa nggak dapat yang terbaik. Maksud lo apa? Kenapa pasiennya pingsan lagi ya? Ya ampun penyakitnya, kelihatannya makin buruk. Ini kenapa sih kok gitu? Dr. Hendra, coba cek lagi. Dr. Hendra, tolong cepat cek lagi. Ada apa sebenarnya? Dokter itu palsu, penyakitnya tambah parah. Menurutku dia cuma dokter gadungan. Kalau ada yang meninggal, gue mau lihat lo. Hendra, lo kenapa gitu sih? Bukan bantu, malah bikin ribet. Lo sendiri yang bilang jago, makanya gue rekomendasiin lo ke semua orang. Sekarang malah bikin ribet. Pasiennya tuh, lihat. Serem banget kelihatannya. Penipu bener-bener bahaya deh. Bahaya banget. Kok kabur sih? Dr. Lestari datang. Ayu Rahmadani kemana ya? Kok lama banget belum balik? Kak Aditya, apa? Tenang saja. Dia bangun. Lihat, dia bangun. Dia sadar. Dr. Lestari, tunggu sebentar. Bisa bantu gue? Bapak Aditya, mohon jaga sikap Pak. Lo, minggir dulu. Ini urusan gue. Tapi ini kan acara gue. Dokter, silakan duluan.
Pak Anton, terima kasih banyak hari ini. Maaf, gue harus pergi dulu. Ayu Rahmadani, jangan kira. Bapak Anton mendukung kamu, jadi kamu punya sandaran. Lo itu cuma perempuan yang diusir dari keluarga Sumarni. Saran gue jangan gir deh. Mending lo pikir-pikir dulu, jangan suka mimpi yang gak masuk akal. Kata-kata itu gue balikin ke lo juga. Sekalian, semoga lo beruntung. Ayu Rahmadani, apalagi yang sebenarnya lo sembunyikan? Makasih banyak Mbak Ayu. Tanpa Mbak Ayu, acara malam ini kayaknya bakal kacau deh. Bapak Anton, santai aja. Sebagai dokter, bantu orang memang tugas saya. Tapi gue penasaran juga, bagaimana Bapak Anton tahu siapa saya? Di antara semua tamu di sini, hanya kamu yang gak aku undang langsung. Tapi semua orang bawa teman atau keluarga. Maaf, demi nyari tahu identitas lo, aku sengaja cek semua tamu datang. Cuma kamu. Siapa sangka, nama besar Dr. Lestari ternyata istri Aditya Sumarni. Mbak Ayu, gue mau nanya sesuatu. Nggak tahu pantas ditanya atau enggak. Jadi, nggak usah tanya. Aku makin suka karakter Mbak Ayu. Karena begitu, gue harus tanya. Mbak Ayu dan Bapak Aditya, sekarang bagaimana? Hubungannya gimana? Dalam setengah bulan, hubungan mantan suami dan istri. Kalau gitu, boleh nggak gue? Boleh nggak gue? Gantiin Aditya Sumarni. Buat jagain Mbak Ayu. Ayu Rahmadani, gue masih hidup kok. Aditya, lagi ngapain? Bapak Aditya, tolong jaga sikap. Gue ingetin lo ya, jangan deket-deket sama dia. Bagaimana kalau aku sengaja? Bapak Aditya, sebagai suami, lo sekarang kayak orang mati. Mending gue aja yang jagain dia ke depannya. Ingat dia masih bersuami kan? Jadi, kamu nggak pantas ngomong begitu. Hubungan kalian nggak baik. Kamu nggak sayang dia. Dia juga nggak cinta kamu. Aditya, kenapa lo kasih peringatan ke Bapak Anton? 3 tahun ini, pernah nggak lakuin tugas suami? Kita kan jelas cuma... Kenapa berhenti bicara? Masa kontrak nikah kita udah selesai kan? Apa hakmu batasi kebebasan gue? Oh, jadi ini nikah kontrak. Nggak ada lagi yang perlu dibahas. Bagaimanapun juga, masih ada surat nikah kami. Anton pertama, jika kamu mendekati dia lagi, jangan salahkan aku kalau serang grup Pratama. Lo mau perang? Gue siap perang. Masa grup Pratama? Takut sama korporasi Sumarni, nanti ujungnya gimana? Lo kehilangan istri, kehilangan bisnis. Ikut, gue bukan alat tawar-menawar buat lo semua. Aditya Sumarni, ini peringatan buat lo. Jangan ikut campur urusan gue lagi. Mulai sekarang, apapun yang terjadi sama gue, itu bukan urusan lo lagi. Lepasin. Aditya, lepasin dulu. Katanya lo tuh kuat banget ya. Kok balik lagi ke sini? Sekarang lo sadar kan? Tanpa keluarga Sumarni, lo tuh bukan siapa-siapa. Kenapa lo liatin gue gitu? Berani banget lo natap gue. Apa gue salah ngomong? Gue harap lo ngerti, bukan gue yang kejar anak lo. Tapi Mama, sudah hentikan bicaranya. Emang gue salah ngomong? Nak, kok lo malah belain orang luar sih? Nyokap lo gak suka gue ogah balik. Aditya, lo tuh kekanak-kanakan banget. Pergi mandi. Lo lagi ngimpi ya? Aditya Sumarni, kita udah cerai. Emang gue bakal nurut dan tidur sama lo? Ayu Rahmadani, jangan kelewatan deh. Aku kasih lo peluang. Gue gak butuh peluang dari lo, sombong. Lebih baik kita berpisah dengan damai. Lo mau berapa duit? Gue kasih. Lo kira duit lo bisa bikin gue nyerah? Mandi, Gi. Gak mau. Tidak mandi? Ya udah rebahan. Cowok ini kan punya masalah kebersihan serius kan? Takut ya udah rebahan aja, gue ngantuk banget. Sepertinya dia memang sudah lama kurang tidur. Ya, sudah.
Bantu orang lebih baik daripada berbuat dosa. Jadi gini ya, lo jangan kelewatan. Maaf, aku nggak suka. Lo? Mending gitu. Tidur cepat banget. Mungkin dia cuma bisa tidur deket gue. Kak Aditya. Kak Aditya, bukannya kalian udah cerai ya? Ayu Rahmadani kok bisa-bisanya godain Kak Aditya sih? Semalam lo lumayan oke, tapi ingat ya, cowok yang gak bisa jaga diri itu kayak sayur busuk. Jangan diulang. Cewek gak tahu malu. Mbak Ayu, lo jangan-jangan udah luluh lagi? Beneran mau balikan sama Aditya? Aku gak bakal luluh. Siap cerai, gak ragu. Aku gak akan kembali. 3 tahun susah begini, masa harus diulang? Nah, gitu dong. Udah bagus nggak makan rumput yang dilewati? Ngomong-ngomong, Anton Pratama, sepertinya dia cukup khawatir dan terus nyari kamu. Mending lo balas aja teleponnya. Atau cari waktu buat ketemu dia lagi. Lebih baik dibicarakan langsung supaya jelas. Besok malam sepulang kerja aja. Sip? Kak Aditya, kalian berdua bukannya lagi masa tenang buat cerai? Kok masih bareng terus? Masih tidur bareng juga? Masih dalam masa tenang buat cerai. Gue sama lo malah nggak ada urusan. Lo nggak usah ikut campur urusan gue. Lani nggak bisa ngomelin lo, biar gue aja. Cepetan deh. Usir dia dari rumahku. Cepet cerai, lalu nikahi Lani. Lani itu menantu yang gue setujuin. Masalah ini nanti aja dibahas. Nanti terus. Lo selalu bilang nanti. Mulai hari ini lo harus mulai kencan sama Lani. Hari ini aku sibuk. Lo. Tante, sudahlah. Nggak bisa. Besok pokoknya begitu lo pulang kerja, langsung ajak Lani buat kencan. Kalau nggak, jangan panggil gue mama lagi. Gue bisa motong sendiri, nggak usah bantuin. Membantu dokter itu kehormatan besar. Makasih, ya. Aditya, sempat bikin repot pas pulang nggak? Gue denger lo di rumah Sumarni, hidup lo nggak enak terus. Nye, Ratna itu. Hal kayak gini aja lo tahu. Udah lama sama Aditya ya? Sering makan hati? Ya? Pisah sama dia itu, Bapak. Kak Aditya, lihat deh. Ayu, kemarin aja masih sama lo. Hari ini udah deket sama cowok lain. Wanita yang sering gonta-ganti pasangan begitu tak pantas dihargai. Selalu nggak kapok ya. Lani, kalau nggak bisa bicara baik, mending diam aja. Siapa yang nggak bisa? Lani. Mas Anton, sadar gak sih lo lagi deket sama perempuan gak jelas? Reputasi lo bakal rusak total. Kemampuan Mbak Lani memutarbalikkan fakta memang luar biasa. Kalau lo berani hina Ayu lagi, gue jamin lidah lo bakal gue potong. Lo. Ayu Rahmadani. Apa maksud lo? Sepertinya 2 hari lalu sudah jelas banget. Kalaupun gue sama Anton Pratama, itu urusan gue. Gak ada kaitannya sama lo. Kak Aditya buruan aja tinggalin dia. Perempuan semacam itu nggak pantas buat kamu. Lihat dia bikin sial, ayo kita pergi. Kak Aditya, jangan lupa lo udah janji sama tante. Ayu Rahmadani, semoga lo bisa jaga diri. Ayu, jangan emosi karena orang begitu. Bagaimana kalau ikut aku? Bapak Anton, jangan kayak gini dong. Kalau gue tolak lo bakal malu sendiri. Jangan tolak aku dong. Maaf ya, sekarang ini gue lagi gak mau mikirin soal cinta. Ayu Rahmadani, gue gak bakal nyerahin lo. Anton Pratama baru-baru ini melamar secara terbuka. Didapat informasi baru. Mbak Ayu, lihat deh, lo lagi viral. Sekarang di mana-mana berita Anton Pratama ngelamar lo. Nih, ambil aja. Sekarang semua orang ngomongin kamu sama Anton Pratama. Keren banget Mbak Ayu. Baru aja cerai langsung, banyak yang naksir lo ya.
Mbak Ayu. Gila sih. Bapak Aditya, ini gaya baru Anton Pratama kemarin. Bahkan, lamaran Anton Pratama sudah dipajang di mall-mall kita. Marketingnya kok bisa gitu sih? Mereka sebenarnya ngapain? Cari tahu lokasinya segera ya. Cepat cari tahu posisi pastinya buat gue. Ada di depan mall yang punya grup kita. Dasar cewek murahan. Kenapa nikah sama Anton Pratama? Gue nggak akan biarin lo seneng. Oh, aduh. Lani Syafira, kenapa manggil gue buru-buru banget sih? Ya sih, lo udah lihat berita belum? Berita apaan? Tas baru gue keren, ya? Anton Pratama kasih Ayu Rahmadani bunga dan cincin. Anton Pratama terus-terusan ngejar Ayu Rahmadani. Udah kayak kota Bahari bakal heboh banget. Tidak mungkin banget. Kok bisa sih? Coba cek sendiri aja ya sih. Si Anton Pratama bakal segera dibawa Ayu Rahmadani. Gue kasih tahu ya, cewek murahan itu, waktu Anton bikin pesta buat Dr. Lestari, mama gue disiram wine merah, berani ngerebut sekarang. Cowok yang gue suka. Cewek itu kok bisa sejahat itu sih? Iya sih, lo harus gercep ya. Cewek itu jago banget godain cowok. Anton Pratama aja sekarang suka dia. Siapa tahu sebentar lagi mereka nikah resmi. Gadis murahan. Cewek murah kayak dia, gue harus kasih pelajaran buat dia. Berani rebut cowok Yesi. Tunggu aja pembalasannya. Ayu Rahmadani, gue mau lihat lo bisa sombong sampai kapan. Cerai terus nikah lagi sekarang malah jadi tren. Anton Pratama punya uang dan kuasa. Kenapa dia suka sama cewek bekas begitu? Lo ngapain sih? Kenapa berita kayak gini menarik ditonton? Lo tahu kan, dia cuma mantan aja. Mana mungkin Kak Anton tertarik? Dia itu mirip cewek penggoda. Pakai cara buat bikin Kak Anton suka. Bener banget. Waktu pesta kemarin, cewek ini tuh nyebelin banget. Dia siram gue pakai wine merah. Sikapnya sombong banget. Sampai sekarang gue masih kesel banget. Mau rebut Kak Anton dari gue? Berani, aku bakal buat dia menyesal selamanya. Lo mau kemana sih? Tenang, gue gak bakal ganggu keluarga. Bunganya lumayan juga ya. Cuma, kali ini gue masih mikirin muka lo. Gue terima bunganya, tapi bukan berarti nerima lo. Saya nggak minat urusan cinta kayak gini. Kamu cuma salah pilih orang. Jangan sampai nggak percaya semua orang. Pelan-pelan coba terima gue. Aku nggak minat. Jangan bikin gue repot lagi ya. Aku takkan berhenti kejar kamu. Aditya Sumarni, kamu gila ya? Udah gue ingetin loh. Jangan dekat dia. Belum cerai resmi, tapi lo udah terima bunga dan cincin dari dia. Ayo, lo kira gue udah mati? Lepasin. Belum resmi cerai sama istri gue. Anton Pratama, lo mau jadi orang ketiga ya? Pak Aditya, serius om? Ayu masih belum mau terima gue. Kenapa lo curhat ke dia? Atau lo ngerasa kalau lo kayak gini, Ayu bakal balik lagi sama lo? Ini urusan keluarga gue. Mas Anton, belum mau cabut juga? Kalian semua lepasin. Gak malu apa? Gue yang malu. Kalau dia bebas, gue juga bebas. Aditya Sumarni, jangan cari gue lagi. Gue gak mau lihat lo. Bapak Anton, lo jangan ganggu gue lagi. Taksi. Kalau masih ada lagi, Anton Pratama. Jangan salahin gue kalau gue jadi kasar sama lo. Kamu gak bisa hargai dia, tapi ada yang bisa. Pak Aditya, jangan bikin malu diri sendiri lagi. Kalau lo mau perang bisnis sama gue siap kapan aja. Mbak, udah lebih dari 10 menit masih belum ada yang pas juga. Lihat-lihat lagi ya. Kasih lihat ini ke saya. Nenek Sumarni akan berusia 70 tahun. Dia itu udah nganggap Ayu Rahmadani kayak cucu sendiri. Dia pasti belanja di sini. Lihat deh, dia emang jago banget.
Udah nginjar Bapak Aditya aja, masih mau ambil Kak Anton dariku. Setiap kali gue inget dia, gue pengen banget ngeliatin dia. Tapi itu bosen banget sih. Kalau mau mukul aja mukanya. Madani. Boleh, bungkus aja, ya? Gelang giok ini gue ambil. Lani Shafira, Yesi Kartika. Kalian datang. Bisa tolong bungkuskan gelang ini? Siap, Mbak. Tunggu dulu, gue yang lihat ini duluan. Kok nggak ada aturan siapa duluan? Lo lagi bercanda, ya? Lo juga lihat dong, gelang giok ini harganya minimal miliaran. Lo bukan bagian keluarga Sumarni. Punya uang buat beli? Saya bungkus sekarang, Mbak Lani. Minggir lo juga lihat dong. Diri lo itu siapa sih? Berani banget mau saingan sama Mbak Lani dan Mbak Yesi. Lebih baik pindah ke counter lain. Jangan bikin malu di sini. Serius mau lawan gue? Jangan ngomong gitu dong. Lo aja yang gak mampu beli. Coba hitung semua uangmu. Ada uang 10 juta? Lani, saran gue mendingan jangan beli. Gue pengen beli, tapi gak bisa. Malah larang orang beli. Gue kasih peringatan sama lo. Cewek kayak lo biasanya nggak akan dapet akhir baik. Tapi gue nggak peduli lo mau deketin siapa. Tapi jauhin Kak Anton dari lo. Kalau nggak, gue bikin lo nyesel seumur hidup. Lo nggak ngerti omongan orang ya? Gue ngomong sama lo, nggak bisa jawab iya? Kurang percaya diri. Kalau lo nggak bisa dapetin Anton Pratama, jangan salahin orang lain. Emang lo aja yang nggak mampu? Lo. Ayu Rahmadani, berani mukul dia. Lo tahu dia siapa? Gue nggak peduli kalian siapa. Minggir. Dasar cewek murahan, lo jangan kabur. Iya sih. Udah, jangan marah. Hari ini dia udah malu banget. Gelang pilihan buat neneknya udah kita ambil juga. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nanti di pesta, gue bikin dia malu banget. Lo ada ide bagus nggak? Lihat aja, bakal seru. Sudah siap semua? Tenang aja, semuanya udah beres. Ayu Rahmadani kali ini pasti bakal malu banget. Setelah sukses, gue pasti kasih bonus. Makasih Mbak Lani. Semuanya udah lo atur? Jelas lah, nanti dia pasti bakal malu banget. Kali ini Ayu Rahmadani pasti bakal malu banget deh. Ya jelas lah. Yuk kita masuk dulu. Sebentar lagi acara hadiah. Biar Ayu Rahmadani kasih duluan. Nanti aja ya. Ayo jalan. Sayang. Ma, duduk sini. Ma, ulang tahun Mama kali ini, Lani benar-benar udah pilih hadiah spesial buat Mama. Gimana kalau Mama lihat dulu? Anak baik, kamu perhatian banget. Nenek jangan ragu, ini memang tanggung jawabku. Bisa hadir di ulang tahun nenek, itu kehormatan besar buat. Tapi menurut aku, buka dulu kado dari Ayu. Dia udah usaha banget buat nyiapin hadiah buat nenek. Semuanya baik, kamu sangat perhatian loh. Nenek, ini hadiah yang aku pilih buat nenek. Kok bisa jadi kodok emas sih? Bukannya udah ditukar ya? Ada apa ini? Bukannya lo bilang kodok emas diganti rongsokan? Ngasal aja bawa kodok emas bisa dijadiin hadiah gitu? Gue nggak asal beli kodok ini kok. Gue sengaja ke Bukit Empat Damai dekat vihara. Ketua di vihara itu sangat ramah. Gue dianggap berjodoh sama ini, makanya dikasih ke gue. Berani banget lo kasih barang dari orang lain ke nenek. Emangnya nenek pengemis? Kodok dari vihara Cahaya Mulia ini? Gue dengar, buat dapetin kodok ini tuh nggak gampang loh. Kodok yang ini ada ceritanya sendiri. Ketua vihara bilang ke gue, tangga di vihara itu jumlahnya 7 kali 7. Jadi totalnya 490 anak tangga. Setiap 3 langkah harus sujud, 5 langkah harus sembah, 7 langkah harus hormat penuh. Setelah semua itu dilakukan, baru bisa dapetin kodok ini. Ayu, lo beneran ngelakuin semua itu? Lo emang mantu kesayangan nenek banget. Asal nenek nggak masalah, ya? Nenek suka banget kok. Hadiah ucah ini paling nenek suka
Dan paling nenek puas. Nenek, Lani Syafira sudah siapkan hadiah spesial. Mau lihat punya dia? Nenek, Lani, lo nggak salah ambil kan? Cepetan cari hadiah yang benar yuk. Nggak salah kok. Dia memang beli gelang giok itu. Itu kan yang waktu itu gue sama dia beli baru. Suruh dia keluar. Ma, ini pasti cuma salah paham. Jangan marah dulu ya. Gue udah bilang, suruh dia keluar. ada apa sih ini sebenarnya? Kenapa sebenarnya, Ma? Nenek Sumarni dulu pernah punya anak laki-laki kecil. Baru 2 tahun nggak sengaja telan giok kecil. Meninggal seketika saat itu. Nenek Sumarni menangis hingga hampir buta. Bertahun-tahun lamanya, yang paling dia benci itu giok. Begitu lihat giok, dia langsung emosian. Si Lani ini nggak peka banget, malah beliin giok. Kamu bilang sendiri, bukannya itu bikin nenek ingat luka lama? Jauhi Lani Syafira. Jangan sampai lo kena amarahnya. Usir dia keluar. Mama, Lani, dia mungkin nggak tahu. Pasti nggak sengaja. Tolong banget jangan marahin dia. Bukan seperti itu. Itu Ayu Rahmadani. Dia sengaja ke mall beli giok. Gue kira lo suka gelang giok. Ayu Rahmadani sengaja suruh beli salah. Iya, gue bisa jadi saksi. Gue bareng Lani waktu itu. Ayu Rahmadani sengaja nyuruh kita beli itu. Lo sengaja kan? Dasar gak tahu diri. Memang sengaja kan? Gue beli gelang giok ini karena guru gue suka banget. Kalian berebut tanpa peduli, lalu menyalahkan gue. Enggak. Bukan gitu. Dia cuma bikin cerita. Jangan percaya sama dia. Satpam, seret dia keluar dari sini. Satpam, tolong tarik dia keluar dari sini. Yo. Ma, banyak yang nonton nih. Lo usir Lani kayak gitu. Nanti dia gimana mau tetap eksis di lingkungan ini? Nenek, gue beneran gak sengaja, Nek. Nenek. Maaf atas kejadian mendadak barusan. Silakan lanjut makan aja, ya. Nenek. Sudah bertahun-tahun berlalu, Nek. Ayo bangkit. Gue juga pengen, Nek. Tapi dia tetap aja manusia. Maaf, ini semua salahku. Dia sampai nggak sengaja nelen gioknya. Nenek. Pak Biku pernah bilang, semua itu udah takdir. Tidak bisa dipaksa. Setiap lihat giok, Nenek langsung merasa sedih. Pintu rumah aja jarang dibuka. Soalnya, di luar sana, giok ada di mana-mana. Namun, situasi ini bikin keluarga khawatir pada Nenek. Kematian Om kecil, emang kakek nggak sedih? Tapi sekarang, selain kangen sama Om, kakek juga perlu jaga Nenek. Nenek, hormati yang wafat tapi ingat perasaan. Orang-orang yang masih hidup, Nenek harus mulai bangkit. Arahkan pandangan ke kakek. Semua salah gue. Gue nggak seharusnya bikin seluruh keluarga ikut khawatir gara-gara gue. Nenek, kepala vihara pernah bilang ke gue, Nenek dan kakek banyak berbuat baik. Om kecil sudah lahir di keluarga yang baik. Beneran, Nek? Serius, Nek? Nenek nggak usah mikir aneh. Semua sudah lewat. Syukurlah. Semuanya bakal baik-baik aja. Ayu Rahmadani, sebenarnya lo tuh orang kayak gimana sih? Gue makin lama makin gak ngerti lo. Makan aja. Dasar bocah. Istri lo hilang, tapi lo nggak cari. Buruan sana,
Jika kamu nggak bisa temukan Ayu, jangan balik ketemu gue. Ma, udah gede gini, ngapain dicari segala? Lucu cepet. Cepetan pergi. Hari ini ulang tahun gue. Jangan bikin gue kesel. Perempuan ini sibuk banget deh. Sial banget. Andai tadi aku nggak pakai sepatu tinggi. Pantas aja sih. Lo nggak lihat ya? Sepatu gue rusak, lo nggak lihat? Minta tolong gue. Lo minta gue anterin. Nggak usah repot-repot. Aku bisa jalan sendiri ke sana. Aku juga nggak bisa jalan. Kenapa maksa sih? Lepasin gue. Oke. Jalan sendiri aja. Gitu doang. Biarin gue. Gue bisa balik sendiri kok. Gak usah minta ke kamu. Ayu Rahmadani. Mumpung gue masih sabar. Jangan buat gue marah lagi. Kalau bukan Nenek Sumarni suruh, lo pikir gue bakal cari lo. Nenek bilang, kalau gue gagal bawa lo, dia tak mau rayakan ultah. Ayu Rahmadani. Mengertilah ya. Kenapa sih? Keluar sebentar aja, jalan aja nggak bisa sekarang. Anak gue mesti gendong lo. Sepatunya rusak, nggak bisa jalan. Tapi nggak usah digendong juga. Di depan banyak orang, bakal gimana ya? Ayu, itu menantu gue. Kalau bukan cucu gue yang gendong, apa harus orang lain yang gendong? Lo nih, jadi mertua. Ada apa sih? Ma. Kalian berdua jangan dengerin mama terus. Yang penting kalian jalani hidup kalian sendiri. Nenek senang kalau kalian bahagia. Kenapa? Mbak Ayu, Aditya Sumarni hubungi gue lagi. Masih mau gue tolongin ya? Ratna, katanya soal harga, lo tentuin aja. Gue abaikan aja. Tapi gue dengar katanya, Nay, Ratna muntah darah lagi, masuk ICU. Akhirnya kamu datang, dokter. Bisa mulai terapi sekarang? Pelakor. Love. Bagaimana ibu? Kondisinya stabil. Dengan akupuntur, pasti sembuh. Yoga Prasetyo bakal kasih info detailnya nanti. Makasih. Syukurlah, Dokter Lestari. Tante akhirnya selamat. Banyak yang udah tahu Mbak Ayu di sini. Semua orang menuju ke sini. Gimana kalau? Gue ganti baju dulu. Tolong jaga biar aman. Siap, santai aja. Kenapa Ayu Rahmadani ada di sini lagi? Aduh, pelakor. Gue di mana urusannya sama lo apa? Lo. Lo jangan nyari Dokter Lestari lagi. Mau berobat buat masalah sulit hamil lo itu ya? Ayu Rahmadani, lo nggak malu apa? Apakah Dokter Lestari mau bantu orang seperti kamu? Itu kan Dokter Lestari? Kenapa mereka selalu berdua muncul sih? Lani Syafira, gue saranin jaga bicara. Kalau nggak, lo bisa mati tiba-tiba. Gue ngomong ini bukan urusan lo. Dasar cewek genit. Pelakor, mulut lo dijaga ya. Ayu Rahmadani udah nikah. Kenapa sih dia masih bisa bikin lo tertarik? Kalau Dokter Lestari tahu, gue rasa dia pasti bakal usir lo. Ayu Rahmadani, ya gue saranin lo, mending cari tempat buat cepet, jangan muncul lagi di depan gue. Aduh, Kak Aditya, lihat deh, Ayu Rahmadani lagi deketin cowok lain. Aditya Sumarni, jaga sikap kalau mau ajak pelakor keluar. Jangan bikin malu-malu keluarga Sumarni. Ayu Rahmadani. Yuk, kita pergi. Pak Yoga, bisa bantu gua ketemu Dokter Lestari? Kakek gua. Ayu Rahmadani, lo nggak tahu diri? Ngapain di sini? Mau ngajak Pak Yoga pergi juga? Emang lo pantas?
Kalian berdua berani banget perlakuin Ayu Rahmadani kayak gitu. Tahu nggak dia itu siapa? Tentu aja gue tahu. Dia itu cuma cewek jahat yang udah dibuang sama Bapak Aditya. Apa ada identitas yang lebih memalukan dari itu? Lebih dekat sama Dokter Lestari aja. Makin akrab sama Dokter Lestari. Apa kalian sadar resiko cari masalah sama dia? Yoga ternyata sakit parah. Kenapa nggak diobatin dari dulu? Kenapa begitu? Kalau bukan, kenapa? Bukannya Bapak Aditya bilang sendiri? Yang kuat, yang memilih. Yang lemah itu dipilih. Ayu Rahmadani, tahu nggak apa yang kamu lakukan? Tante nggak suka sama kamu. Kamu memang pembawa kesialan. Sekarang juga Tante udah diobatin kan? Ayu Rahmadani, yang bikin Dokter Lestari obatin Tante. Bagus. Bagus. Nyokap gue terus cari Dokter Lestari. Lo ngomongin dia di belakang, ya? Pas lo, kalau bukan lo, kenapa cuma keluarga kita yang nggak diobatin? Itu sih salah lo sendiri. Memang pantas. Ayu Rahmadani, jangan keterlaluan lo. Makanya lo diputusin. Lo kayak gini sih, Pak Aditya gak bakal suka sama kamu. Gue gak butuh dia suka gue. Karena ada Dokter Lestari, Ayu Rahmadani, gue gak mau berantem sama lo. Sampai inget ya, jangan sampai terulang lagi. Ayo kita pergi. Gue udah di sini, bisa ketemu Dokter Lestari sekarang? Antre dulu ya. Aneh deh, kenapa nggak ketemu Dokter Lestari? Hanya ada Yoga Prasetyo. Mungkin Dokter Lestari sadar banyak yang cari dia, makanya dia kabur dulu. Gue udah beli barangnya Kak Aditya. Ayo mampir ke rumah Bu. Ya sih, dadah ya. Ayu Rahmadani belakangan ini bikin iri banget. Udah denger belum? Gue lihat dia tiap hari di layar gede. Berita hiburan isinya tentang dia terus. Gue iri banget. Halo. Soal yang gue minta kemarin, sudah kamu pikirin? Ada apa? Halo Ayu, nenek gue kayaknya kambuh lagi. Lo bisa mampir sebentar nggak? Beri gue alamatnya, gue kesana sekarang. Oke. Porsi makan harus dijaga. Makan sedikit tapi sering. Kurangi garam. Oke. Terus sekarang gimana? Gak masalah besar. Makasih ya. Yang penting lebih hati-hati aja, ya. Kalau waktunya habis, biar perawat yang cabut infus. Gue pamit dulu. Biar gue anterin lo. Kak Anton? Ngerepotkan banget ya. Lo nggak apa-apa. Tenang aja, ya. Kak Anton, gue denger nenek sakit banget. Gue datang khusus buat jenguk. Dokter Lestari kan? Halo, udah lama banget gue denger nama besar lo. Kakek gue lagi sakit banget, hampir nggak bisa bangun. Bisakah kamu bantu tengokin dia? Hubungi Yoga Prasetyo jika ada masalah. Dokter hebat. Mau bikin semua orang tahu dia di sini? Bukan, Kak Anton. Kak Anton, kenapa lo jadi sedingin ini? Apa gue salah sama lo? Aku udah suka orang lain, jangan buang waktu lagi. Apa karena Ayu Rahmadani itu? Awas ya, kalau lo ngomong sembarangan lagi, keluarga Kartika nggak punya tempat lagi. Dan juga soal gue nembak Ayu. Kalau ada yang gak lo suka, bilang ke gue. Jangan coba-coba ganggu dia, gue tahu. Yesi Kartika. Anton Pratama, lo cuma bisa jadi milik gue. Siapapun yang berani rebut lo, bakal gue hancurin. Aku masuk dulu ya. Makasih. Ini ponsel Ayu Rahmadani. Jangan-jangan. Mbak Ayu ada telepon. Lo ngapain sih? Lu kalau itu,
Ada drinknya juga. Lo ngapain sih, hah? Kalau Bapak Aditya tetap begitu, gue bakal nolak obatin dia. Dr. Lestari, sebenarnya lo itu siapa? Bisa ngajak lo balik ke sini. Bener-bener nggak gampang. Nenek, ayo duduk dulu. Ayo itu, anak, baik kok. Lo cepetan sana balikin dia ke gue. Gue cuma mau menantu kayak dia. Gue ngerti, Nek. Kak Aditya, lo beneran mau nurut sama nenek? Ayu Rahmadani nggak cocok jadi istri kamu kan? Kak Aditya, apa lo udah lupa? Mama lo sakit gara-gara dia. Dia bukan cuma dekat sama Anton Pratama, tapi juga dekat sama Yoga Prasetyo. Kalau kamu bawa dia pulang, mamamu bisa makin parah. Ngatain temen gue di depan gue? Gitu caranya kalian minta tolong? Ayu Rahmadani itu curang banget. Dia nggak cocok jadi temanmu. Emang lo lebih cocok dari dia? Dr. Lestari, dengerin gue ya. Ayu Rahmadani itu memang murahan. Dulu dia sengaja godain Kak Aditya. Masuk keluarga Sumarni lewat nikah. Orangnya sombong banget, penuh tipu muslihat. Jangan sampai lo ketipu sama dia. Kalau lo mau jadi temen gue siap lakuin apa aja buat lo. Lani Syafira, diam. Apa aja boleh. Nggak ada batasan gitu? Gue malah suka Ayu Rahmadani karena dia punya prinsip kuat. Kali orang lain saja. Dr. Lestari jangan pergi dulu. Kita diskusi lagi ya. Menurut gue, kalau mau minta Dr. Lestari nolongin, minta maaf ke Ayu Rahmadani dulu. Bersujud di depannya. Maksud lo apa? Kalian berdua, silakan berlutut. Mohon minta maaf tulus ke Ayu Rahmadani. Apa kamu mau berlutut depan Ayu? Ayu Rahmadani yang suruh kamu. Iya. Silakan pikir sendiri. Lo nggak keterlaluan banget? Siapa sebenarnya yang kelewatan? Selama 3 tahun ini, Ayu Rahmadani udah banyak berkorban. Kalian malah menyakiti, merendahkan, dan menghinanya. Percaya aja sama Lani Syafira, dia emang lucu. Apakah kamu merasa sudah jadi suami baik? Aku nggak akan tinggal diam kalian hina temanku. Dr. Lestari, jangan tertipu oleh Ayu Rahmadani. Ibu Aditya Sumarni nggak suka dia. Kenapa kau masih peduli? Kenapa? Mau mulai gosip lagi? Lo bersihin nama kayak nggak ada salah. Kamu bagaikan bunga teratai putih. Gue udah, nggak ada yang perlu dibahas. Kita bisa cari dokter hebat lain tanpa mereka. Bisa aja. Bagaimana hasil pengobatannya? Berapa lama bisa hidup? Pikirkan sendiri baik-baik. Mama. Tante dan Kak Aditya datang nengokin kamu. Lihat deh, gue bawain sarang burung kesukaan lo. Masih anget nih, mau makan dulu nggak? Gue udah tahu lo emang paling pengertian. Akhir-akhir ini lo sibuk banget ngurusin gue. Jauh lebih baik dari Ayu Rahmadani yang sialan itu. Gue udah lama di rumah sakit, tapi dia nggak pernah jenguk. Menurut gue sih, dia malah berharap gue cepet mati. Coba deh lo lihat, lo nikahin cewek macam apa sih? Tante, gue sama Kak Aditya dihina abis-abisan sama Dr. Lestari. Kenapa dia ngatain kalian? Dr. Lestari berteman sama Ayu Rahmadani. Ayu Rahmadani kerja bareng Dr. Lestari. Dia bilang kita menindas dia. Dr. Lestari mau kita sujud minta maaf dulu ke Ayu Rahmadani sebelum diobati. Lani Syafira. Dia berani nyuruh anakku sujud minta maaf. Baru mau datang buat ngobatin gue? Kok jahat banget sih dia? Cewek nggak tahu diri, nyari Dr. Lestari. Suruh sujud sampai bunyi, jijik deh. Selalu ada kejadian begini. Iya, dia kira kenal sama Dr. Lestari, udah hebat banget gitu. Lihat tuh cewek, akhir-akhir ini nyebelin banget kan? Udah cukup ngincer Aditya, masih berani godain Kak Anton juga. Gara-gara dia, sekarang Kak Anton gak mau bicara sama gue. Kayaknya dia pikir gue cari masalah sama Ayu. Kena dampaknya juga ya. Pengen banget dia pergi bikin emosi gue meluap. Tapi lu gak usah terlalu marah. Gue ada cara kok. Cara apa? Ayu Rahmadani, gue udah sujud di depan lo. Tolong banget minta Dr. Lestari selamatkan ibu mertua.
Ayu Rahmadani, ibu mertua masih dirawat tahu. Nggak bisa makan atau tidur tiap hari. Badannya sakit semua. Dokter juga udah bilang, jika Dokter Lestari tak cepat bantu, beneran umurnya nggak bakal lama lagi. Ayu Rahmadani, kenapa Dokter Lestari bisa setega itu? Dia kan dokter. Kenapa harus sujud dulu sebelum dia mau nolong orang? Padahal, yang mau diselamatin ini, lo juga harus panggil dia kan? Lo beneran setega itu ya? Satu nyawa tertolong lebih berharga dari 7 kebajikan. Tolong banget selamatkan ibu mertuaku, aku mohon. Ayu Rahmadani? Bukan cuma Nyi, Ratna, Renamai, ibu mertua sendiri pun gak diselamatkan, kejam sekali. Ayu Rahmadani, masih manusia atau bukan? Kok setega itu? Masih ada cewek enggak? Berhati ular kayak gini, pukulin dia. Ayu Rahmadani, bukannya lo mau gue sujud dan nyembah? Nih, gue sujud. Gue mohon, selamatin ibu mertua gue. Dr. Lestari, Ayu Rahmadani, ini buat lo yang maksa gue sujud begini. Bapak Aditya ada masalah. Ayo, bicara di luar. Pak Aditya, coba lihat dulu live streaming ini. Kenapa dia ikut live itu? Ayu Rahmadani emang pantas dapat itu. Lani benar-benar calon menantu yang gue suka. Demi gue, dia sampai segitunya. Aditya, sini deh, tonton live-nya. Ayu Rahmadani memang cewek murahan, gak bisa jadi penting. Lihat tuh, banyak banget yang ngehujat dia. Hahaha. Ma, ada urusan. Keluar sebentar ya. Lo gak boleh pergi. Aditya, jangan-jangan kamu kasihan sama Ayu Rahmadani si penggoda. Ayu Rahmadani memang gadis penggoda. Dia malah bisa menarik perhatian anak pertama itu. Lo diam di situ, bocah, lo harus bawa Lani. Balikin Lani ke gue aman. Jangan urusin Ayu Rahmadani lagi, cewek murahan itu. Berhenti. Maaf gue telah datang. Ngapain di sini? Cepet pergi. Mereka nyari gue. Aku di sini buat jagain lo, nggak bakal pergi. Dasar sialan, hidup lo kok selalu mujur sih. Suka bikin onar aja, fitnah seenaknya. Hari ini, nggak ada yang bisa lari dari sini. Dia nggak izinin Dokter Lestari obati keluarga Sumarni. Dia pembunuh. Bagus. Gue harus tahu siapa dalangnya ini semua. Itu kan Pak Anton, CEO Grup Pratama. Hah? Tolak banget nih. Kenapa masih di sini? Yuk pergi. Kamu baik-baik aja? Ayo kita pergi. Ayo, kita jalan. Ayu Rahmadani, gue nggak bakal maafin lo. Orangnya mana? Anton Pratama yang bawa orangnya. Lo duduk dulu. Gue ambil obat buat lo. Maaf, hari ini gue bikin lo kena masalah. Gak usah ngomong gitu. Gue ngelakuin ini dengan senang hati. Jika tadi gue telat, gue bakal nyesel banget. Mungkin gue bakal nyesel seumur hidup. Tahan dulu ya. Pelan aja. Oh iya, masalah hari ini butuh bantuan gue nggak? Nggak usah, gue urus sendiri aja. Kalian lagi ngapain? Kenapa lo kesini? Aditya Sumarni, masuk ke rumah orang tanpa izin. Keluar. Lo jangan lupa, belum ada surat cerai. Lo masih istri gue. Lepasin. Hari ini, dia terluka karena Lani Shafira. Lepasin. Lo nggak terlalu ikut campur nih. Dia itu istri gue. Sebentar lagi dia bukan. Anton, ini masalah gue dan dia. Gue bisa urus. Oke. Aditya Sumarni, kita sudah putus hubungan. Tolong jaga Lani Shafira baik-baik. Gue nggak mau hal menjijikkan terulang. Saya nggak tahu. Aku nggak mau dengar alasanmu. Papa Aditya, silakan pergi. Kenapa kita harus begini? Ayu Rahmadani lo. Kenapa? Lo masih nanya kenapa? Nyokap lo nggak suka gue. Lani Shafira sering ngadu domba. Lo nggak percaya apapun yang gue bilang. Lo selalu bela dia. Masih ada alasan kita bersama? Aku punya hidup sendiri. Aditya Sumarni, jangan ganggu gue lagi.
Bapak Aditya, silakan. Sekarang yang harus pergi itu lo. Dia udah nggak ada urusan sama lo. Lo kan mantan suami, jadi urusannya beda. Silakan lo pergi. Makasih banget buat hari ini. Tapi udah malam juga. Gue pamit duluan ya. Biar gue antar aja. Kak Anton, lo datang ya? Apakah Solani yang live sambil sujud itu lo ikut terlibat? Kak Anton, lo ngomong apa sih? Saya sama sekali nggak paham. Udah sejauh ini kok masih bohong terus? Kayaknya lo bakal nyadar pas kena batunya. Pak Zhao, anak cewekmu hebat banget. Proyek di barat kota itu, keluarga Kartika, bisa pergi. Kak Anton, lo ngapain sih? Jaga dirimu sendiri. Ayu Rahmadani. Kak Aditya, jangan minum lagi. Siapa yang suruh lo sujud segala? Gue Siapa yang kasih lo berani buat live streaming? beneran nggak paham soal live streaming. Telepon Ayu nggak diangkat juga, gue chat nggak dibales, rumahnya juga nggak ada yang buka. Gue mikir buat nungguin dia di jalan terus sujud. Saya kira Dokter Lestari bisa dipercaya. Jika sujud, dia pasti mau ngobatin tante. Kak Aditya, apa gue udah ngelakuin kesalahan? Lo nggak salah. Kak Aditya, terus lo marah sama gue nggak? Dia bener-bener nyebelin. Gue nggak bakal biarin dia lolos. Tapi apa? Kayaknya Aditya Sumarni curiga sama gue. Aditya kayaknya curiga. Apa yang harus gue lakukan kalau dia tahu? Lani, lo kan pengen naik kelas, pengen jadi istrinya Aditya. Mana mungkin tangan lo tetap bersih? Takut apa sih? Tapi gue juga lagi nggak enak. Sama kayak lo. Lihat deh, ulah lo. Anton Pratama sampai cabut investasinya. Anton Pratama sudah tahu IP saat live itu. Dia udah kasih gue peringatan, jangan sakiti Ayu Rahmadani lagi ya. Kalau enggak, gue bakal habis-habisan. gimana dong? Apa sih ini perempuan sialan itu kenapa dia bisa buat dua cowok? Kenapa kelilingin dia? Kenapa perempuan Janet kayak dia bisa begini? Kalau dia bikin hidup kita susah, jangan biarkan dia senang. Ada ide nggak? Biar dia hancur nama baiknya, nggak bisa lagi bertahan di kota ini. Biar dua cowok itu juga jijik sama dia, nanti kita lihat dia masih bisa ganggu nggak. Stir. Ini, apa ini benar berfungsi? Kenapa nggak bisa? Lo takut ya, Lani? Kalau sampai ketahuan, bisa masuk penjara loh. Lani, kalau sekarang lo mau mundur, nggak mau Aditya, nggak mau jadi istrinya Aditya, lupakan. Hari ini kita nggak bicara. Semua orang udah siap. Kalau mau lakukan, lakukan saja, jangan drama. Kalau kali ini kamu batal, jangan cari aku lagi. Gue lakuin. Nah, gitu dong. Lani yang hebat. Gue percaya sama lo. Semangat. Cewek ini cantik, sayang sekali. Ngapain buang-buang waktu di sini? Tangkap aja. Bagus. Kali ini lo untung banget. Bukannya lo punya ACB ya? Malam ini gue mau lo jagain dia baik-baik. Kita 100 juta, tunggu dia beneran kena HIV dulu, baru gue transfer ke lo. Siap, bos. Cewek secantik ini bener-bener hoki banget. Berani-beraninya lawan gue. Gue bakal bikin hidup lo lebih sengsara.
Udah beres semua? Gimana di sana? Udah siap juga. Gue udah lama banget nggak ngerasain cewek. Nggak nyangka kali ini dapet cewek secantik ini. Loh, siapa? Tunggu dulu. Gue udah kena obat. Gue gak bisa lawan lo. Bisa nggak lo kasih tahu gue siapa yang nyuruh lo? Oke deh. Karena lo nurut banget, biar lo nggak penasaran terus. Gue tuh kena HIV. Lani Shafira yang nemuin gue, kasih 500 juta. Suruh gue nyakitin lo. Katanya, kalau sukses, bakal dapat 1 miliar lagi. Awalnya gue udah pasrah mau mati. Sebelum wafat, masih bisa bantu keluarga gue. Dapat 1,5 miliar. Menurutmu, untung gak? Jadi lo, jangan salahin gue ya. Anggap aja lo lagi apes. Kalau lo nurut sama gue masih bisa bikin lo enak-enak. Tunggu dulu, tunggu. Lani memang punya niat, tapi dia nggak mau. Tentu aja bukan cuma dia. Masih ada yang lain. Masih ada apa? Masih ada, ya masih ada yang lain. Gue udah ngomong cukup banyak sama lo. Mau mati ya? Kalian. Tetap diam. Kalian siapa? Ayo, lo gimana? Lo nggak apa-apa. Bagus Maulana, dasar sampah. Lani Shafira. Lo masih mau bohong terus? Lo masih belum mau jujur juga ya? Lo ngomong apa sih? Mbak Ayu, hari ini gue di bar. Gue ketemu sama Lani sama Yesi. Lo tau mereka ngapain? Gila, berani banget. Dua-duanya kompak banget. Mereka mau nyulik kamu. Mereka cari pria HIV buat lakuin hal jahat ke kamu. Benar-benar bikin marah. Kurang ajar. Hati-hati banget akhir-akhir ini ya. Kalau gitu, kita mainin aja rencana mereka. Masuk jebakan pura-pura. Aku udah bawa pelacak. Sama alat perekam suara buat lo. Lo bawa terus ya. Akan terus awasi gerakanmu. Jika ada masalah, kami segera datang bantu. Lo ngomong apa sih? Polisi. Ada laporan dugaan penculikan dan pelecehan. Dia. Bawa dia. Gue. Quite a test. Gue. Dia yang nyuruh gue. Gue dijebak? Dia fitnah gue. Pak polisi, mungkin ini cuma salah paham, Pak. Sampai sekarang, apa ini cuma salah paham? Lani yang cari gue. Kasih gue 500 juta, suruh gue maksa lo. Bukan gue. Ini. Pasti bukan dia doang. Masih ada lagi. Ada apa lagi? Terus, maksudnya apa? Gue udah kasih tahu lo cukup banyak kan? Bukan gue. Ini semua ulah Ayu Rahmadani. Aku nggak pernah bilang begitu. Lani, kok lo bisa ngelakuin hal kayak gitu sih? Bukan gue. Percayalah sama gue, Kak Aditya. Kak Aditya, tolong gue, Kak Aditya. Wajah asli Lani Shafira sudah terlihat kan? Kok kalian bisa kesini? Ya jelas karena gue. Dong. Gue telepon lo, nggak bisa nyambung. Makanya, gue ajak mereka buat cari lo. Ayo, gue anterin lo pulang ya. Anton Pratama. Gue yang harus nganter. Kapan giliran lo? Udah kejadian kayak gini? Aditya Sumarni. Anton Pratama. Sudah ya. Siapa yang mau antar? Kalian berdua nggak usah repot-repot. Yoga Prasetyo, ayo. Permisi, makasih ya. Inasiha, Buman. Inasiha, Mbak. Jada. Anton Pratama. Kalau sampai kejadian lagi, jangan salahkan gue kalau gue jadi kasar. Kak Anton,
Kenapa lo tetap gue gitu? Ya sih, Kartika. Kak Anton, jangan gitu ya. Gue jadi takut. Udah lupa gue bilang apa ke kamu? Enggak, bukan kok. Gak ada kaitannya sama aku. Kak Anton. Mendingan emang gitu. Ayu Rahmadani, semua gara-gara lo. Mbak Ayu, semua ini berkat gue. Lo harusnya ngasih gue kejutan gede dong. Lani kemana? Dia di penjara, gak bakal keluar. Yesi Kartika masih di luar kan? Orangnya sejahat itu, pasti bakal nyari masalah sama lo. Tetap waspada, ya. Iya, gue tahu kok. Hahaha. Kenapa lagi? Patah hati ya? Apa bener lo suka sama Ayu? Maaf ya. Muka lo jelas banget tuh. Bukan urusanmu. Gue gak mau ikut campur tapi. Bagaimana cara lo memperlakukan istri? Bokapnya Lani meninggal demi nolong bokapmu. Lani ngebully lo masih wajar. Karena lo merasa berutang sama bokap, tapi gak sampai bantu nindas istri kan? Kenapa Ayu mesti tanggung masalahmu? Kalau lo suka ya kejar aja. Masih ada waktu sebelum dia kecewa sama kamu. Jangan sampai Anton Pratama masuk hidupnya. Lo bisa kehilangan kesempatan. Nenek. Ternyata lo. Kenapa lo pakai nama nenek buat tipu gue balik? Lagi ngapain? Maaf. Lo bilang apa? Gue selalu kira Lani itu orangnya. Lugu dan baik hati, suka ngambek seperti anak kecil. Tak disangka olehku. Lani bisa tega berbuat begini padamu. Aditya, Lani memang bikin kita renggang, tapi bukan cuma itu alasannya. Lo tuh memang punya pasangan, gak peduli sama gue. Kita nikah gara-gara lo susah tidur. Gue gak pernah merasa puas. Aku selalu ingin kamu cinta aku. Aku terlalu tamak. Sekarang masa perjanjian udah habis. Lo lepasin gue juga bakal lepasin lo. Semua orang bisa merasa lebih bebas gini. Aku mau cari dokter Lestari buat nyokapmu. Gue bakal lakuin itu, Aditya. Jangan cari gue lagi ya, bisa? Ayu. Bukan itu maksudku. Kenapa tatapannya begitu? Gue susah tidur. Udah berapa malam gue gak tidur? Aditya, lo ngapain sih? Aditya, lepasin gue. Kalau terus gak tidur, gue pasti bakal tumbang. Kalau dia nggak tidur, dia bisa jatuh sakit. Kalau dia terus tidur sama gue, nggak baik. Lo, Dokter Lestari itu temen baik lo kan? Kenapa gak minta diobatin gue? Apa lo? Mau gue gak bisa jauh dari lo? Lo ngomong apaan sih? Ngaco deh. Turun sana. Cepet banget udah tidur. Ada apa sih sama dia? Gimana cara ngobatinnya? Bapak Aditya, ini rekap kerja bulan ini. Pak Aditya, hari ini Anda kelihatan segar. Ada berita baik, ya? Temen lo Dokter Lestari kan? Kenapa nggak minta dia obatin gue? Kali tahu info Dokter Lestari. Ikutin Yoga Prasetyo. Hah? Oh, baik. Pak Yoga. Asisten Rizky. Ada situasi darurat. Bisa bantu telepon Dokter Lestari ya? Cek dulu kondisi istrinya. Kenapa nggak langsung telepon gue? Kan kebetulan ketemu lo di sini. Maaf ya, repose. Telepon sekarang ya. Aditya, lo ngapain sih? Lepasin gue. Kenapa lo nggak minta Dokter Lestari obatin insomnia gue? Dokter Lestari bantu gue balas dendam karena dulu lo keterlaluan.
Ayu Rahmadani. Lo itu Dr. Lestari. Sampai kapan lo bohongin gue? Ini telepon dari Yoga untuk Dr. Lestari. Coba tebak gimana gue tahu ini. Mau nutupin sampai kapan sih? Iya, gue emang Dr. Lestari. Kenapa mesti bohong? Aditya Sumarni. Mungkin sampai sekarang lo masih mikir, gue nikah sama lo dulu. Gara-gara 1 miliar itu, ya, lepasin gue. Kita nggak saling sakiti lagi. Ayu Rahmadani. Gue benci banget lo udah bohongin gue. Bohong? Emang bukan gitu? 3 tahun lo gue sama sekali nggak tahu. Istri gue itu Dr. Lestari yang top. Apa gue nggak pernah cerita ke lo? Waktu nih, Nurul Hapsari sakit, gue bilang bisa sembuhin. Lo pernah percaya? Gue pengen curhat semua isi hati ke lo. Lo pernah sabar dengerin semua cerita gue. Maaf. Salah gue, aku akan selalu ada buat kamu. Gimana? Aditya Sumarni. Mengapa kamu belum paham? Di antara kita, nggak ada harapan lagi. Ayu Rahmadani. Apa lo sayang sama gue? Anggap aja nggak deh. Ayu Rahmadani. Jangan pergi dulu. Tanpa izin, lo nggak bisa pergi. Lepasin. Ayu. Kita mulai dari awal lagi, ya? Boleh nggak? Aditya Sumarni. Apa kamu benar-benar lupa cewek itu 18 tahun lalu? Apa kamu benar-benar lupa cewek itu 18 tahun lalu? Jelak banget ya. Aku nggak bisa lihat apapun. Lo bakal terus nemenin gue nggak? Tentu aja. Gue bakal selalu ada buat lo. Nanti setelah operasi, lo bisa lihat lagi. Nggak takut gelap lagi kan? Kalau mata gue udah sembuh, orang pertama yang pengen gue temuin itu lo. Oke. Gue udah nyari lo bertahun-tahun. Sampai 3 tahun lalu gue ketemu lagi sama lo. Waktu itu, gue beneran pengen nikahin lo. Dan juga pengen seumur hidup bareng sama lo. Ternyata lo jadi lo yang selama ini. Kenapa nggak bilang dulu? Sejak awal ingin ngomong. Lo kasih satu perjanjian, terus suruh pergi. Aditya Sumarni. Gue juga manusia. Gue juga punya harga diri. Ayu Rahmadani. Ayu, gue salah. Gue bener-bener salah. Ayu. Ayu, kenapa lo kelihatan gak happy? Kamu bukan gini. Papa Anton, maaf banget ya. Jangan bilang lagi. Pilihan gue, keputusan gue sendiri. Ikuti aja kata hati lo sendiri. Oke. Yuk temenin gue jalan, ya? Suatu kehormatan. Anton pertama, Ayu Rahmadani. Kalau kalian gak adil, jangan salahkan gue kalau gue juga kurang. Yang gue minta udah siap semua belum? Udah siap? Bagus, paling lambat besok, lo harus udah tangkap dia buat gue. Oke. Ayu Rahmadani, cuma kalau lo mati, Anton baru bisa balik ke sisi gue. Gue nggak akan kasih lo ambil dia. Soal kejadian kemarin itu, gue udah dapet beberapa petunjuk. Masih perlu bukti yang sangat kuat kan? Terus lo udah nemu apa aja? Kontak dan info Lani Shafira, sama keterangan dari pasien HIV itu. Lo tega ngecek dia? Hubungan gue sama dia cuma bisnis. Hubungan kita cuma urusan bisnis keluarga, nggak perlu dibaperin. Ma. Kok kali ini cuma lo yang datang lagi? Lani mana? Sudah beberapa hari Lani nggak jenguk. Apa kalian berdua lagi ada masalah? Enggak kok. Kenapa dia belum datang? Lani selalu perhatian sama gue kok. Ma, lebih baik sama Ayu mulai sekarang. Lo baik-baik aja, kenapa bahas orang sial itu? Lani udah banyak banget bantu gue. Aku cuma anggap Lani sebagai menantu. Ma, Lani itu.
gak akan kesini lagi. Lo? Maksud lo apa sih? Lo ngomong apa sih sebenarnya? Dia nyuruh orang buat nyakitin Ayu. Sudah dibawa ke polisi. Gue nggak percaya, mana mungkin. Mungkin kalian bersekongkol ngerjain Lani? Dia baik banget, masa sih? Polisi udah punya bukti yang jelas. Gue nggak yakin. Mungkin Ayu Rahmadani yang mengatur. Apa sih bagusnya dia sampai lo bela-bela dia gitu? Selama gue sakit, dia pernah jenguk gue sekali aja nggak? Justru Lani yang sibuk ngurusin gue terus. Lebih perhatian dari kamu, dia anakku. Oke. Dr. Lestari sudah tiba. Sudah, saya datang. Tapi kayaknya kita datangnya nggak pas waktunya ya. Dr. Lestari nih. Gue tahu Ayu Rahmadani itu temen lo. Tapi mungkin lo nggak tahu, dia itu udah diusir dari keluarga Sumarni. Perempuan yang dibuang. Gue sih, bukan orang yang kejam. Tapi dia itu suka licik, egois, suka dendam. Selama gue sakit, dia nggak pernah nengokin gue. Ya udahlah. Tapi malah nggak ngizinin lo buat ngobatin gue. Perempuan sejahat itu, lo harus jauhin dia. Ma, bisa nggak sih diem bentar? Pak Aditya, kayaknya Bu Nurul Hapsari sehat, banyak bacot, napasnya kuat. Gue rasa lo sehat. Dr. Lestari, maksud lo apa sih? Kita kan udah bayar lo juga udah dateng. Apa karena perempuan itu, lo nggak mau pegang kontrak? Ayu Rahmadani ngasih lo apa sih sampai lo begini? Apa yang Ayu beri lo? Tentu aja. Gue, Dr. Lestari, nama aslinya Ayu Rahmadani. Ayu Rahmadani, kok lo sih? Iya, gue. Masih mau diobati? Kamu hebat, tapi sombong. Ngaku Dr. Lestari buat nipu gue. Ma. Udah, diam aja. Aditya, cepet bilang sama gue, dia itu palsu kan? Iya kan? Usir perempuan itu, dia bukan Dr. Lestari. Cepat, cepat. Selesai sudah. Ayo, kita pergi. Dokter, suster, tolong, cepat kesini. Ada orang mau celakain gue. Bu Nurul, mau lo percaya atau enggak, terserah. Udah sampai sini, lo enggak bisa mundur. Dan gue harap lo paham. Gue sebenarnya enggak minat nyelamatin lo. Sekarang gue bantu lo. Hanya balas budi saja. Bapak Aditya, kalau Bu Nurul enggak mau diobati, aku enggak maksa. Ma. Dr. Lestari, memang benar dia itu. Ayu Rahmadani. Enggak. Gue enggak percaya, enggak mau dia nolong. Gue enggak butuh kebaikan dia. Gue enggak percaya. Suruh dia pergi. Gue enggak mau. Suruh dia keluar. Coba aja gerak lagi. Gue juga enggak bakal kenapa-napa. Lima hari lagi itu perawatan terakhir. Setelah itu, bisa pulang. Ayu Rahmadani. Iya. Maaf ya. Ayu Rahmadani. Nggak perlu balas budi. Oke, baguslah itu. Ayu. Tetap di sini ya. Nyokap gue dulu salah paham. Lo udah dengar sendiri kan? Aditya Sumarni. Sekarang udah telat ngomong apapun. Ayu Rahmadani. Kita nikah lagi aja. Gue ada urusan. Gue cabut duluan, ya? Ayu Rahmadani.
Mbak Ayu, lo beneran mau balik lagi? Apa ke Aditya? Mbak Ayu, gua harap hidup lo selalu bahagia. Siapa lo pada? Lepasin. Negara ini ada hukumnya. Kalian udah nggak takut mati ya? Aku udah nggak peduli nyawa. Ada apa? Masalah? Kenapa lo ambil Anton Pratama dari gue? Masih ngajarin dia cari bukti buat jeblosin gue. Cuma, kalau gue bunuh lo, dia baru berhenti kalau gitu. Balik sayang sama gue. Ngapain lo lihat gue kayak gitu? Kamu memang keras kepala, ya? Gue penasaran seberapa kuat lo bertahan. Gue tahu lo deketin Anton Pratama. Belum cukup satu Aditya Sumarni, masih mau ambil cowok gue. Muka lo bikin masalah. Gue bakal rusakin muka lo, biar lo mati pun tetap jadi cewek jelek. Ya sih, Kek. Iya sih, lo ngapain sih? Taruh pisaunya. Kok mereka bisa datang? Dari awal gue tahu lo bakal nyakitin. Apa gue nggak punya rencana lain? Cewek nggak tahu diri. Jangan mendekat. Aku bakal habisi dia. Ya sih, Kartika. Kalau lo kayak gini, hidupmu akan hancur total. Ini semua salahmu juga. Kenapa sih di pikiran dan hati lo cuma dia cewek genitnya? Kenapa? Kenapa? Apa gue kalah dari dia? Gue yang suka sama Ayu. Aku yang ngotot nikah. Dengerin gue, lepaskan dia. Kalau mau bunuh, bunuh gue aja. Lo kira gue gak mau? Tapi gue gak bisa. Gue gak sanggup. Aku beneran gak kuat, Anton. Tapi gue bisa bunuh dia. Asal dia mati, lo bakal sepenuhnya jadi milik gue. Kan? Hahaha. Santai aja. Tenang dulu. Ya sih, Kartika. Ya sih, dengerin gue. Polisi sudah tiba. Lo gak bisa kabur, tapi percayalah. Lepasin Ayu, gue gantinya. Gue janji, tenang, gue bakal anterin lo. Percaya deh sama gue. Percaya sama aku. Ayu. Aditya Sumarni, Aditya. Aditya, jangan nakutin gue. Cepet panggil ambulans. Ayu Rahmadani. Dasar pembawa sial. Hidup orang yang sama lo pasti kacau. Gue kasih tahu ya, gue gak bakal biarin lo lolos. Gue pasti bakal bunuh lo. Ayu. Anton Pratama, kenapa lo di sini? Ayu itu nggak mau lihat lo. Sepertinya Ayu paling nggak mau lihat kamu. Ya, selama 3 tahun ini, lo yang maksa dia terus. Lo. Anton Pratama, kalau nggak gara-gara lo, Yesi Kartika nggak bakal culik dia. Kalau bukan karena lo juga, Lani Shafira nggak bakal musuhin dia. Maaf ya, gue pergi duluan. Jangan pergi, aku lagi sakit nih. Ayu, aku nurut, nggak ribut. Aku antar pulang ya. Di mana Yoga? Gue di sini kok. Kayaknya gue diabaikan sama lo deh. Bisa anterin gue ke kamar, ya? Lo, sama lo juga, kalian berdua nggak boleh ngikutin. Hahaha. Ayu. Anton Pratama, saya sarankan segera serahkan Ayu Rahmadani. Dia nggak pernah suka kamu. Dia sangat mencintai gue, 3 tahun ini lo tahu, kan? Selama 3 tahun ini, dia perlahan kehilangan harapan padamu. Mau gue kasih tahu nggak? Lo diam. Gue bakal buat dia kembali padaku. Oke, tunjukin dong kemampuan lo. Siap? Kalau gitu, gue bakal kasih lihat ke lo kemampuan gue.
Halo? Nenek? Ayu habis kecelakaan nih. Dia lagi di rumah sakit. Oh iya Nek, kesini aja lihat Ayu ya. Iya. Nggak parah kok. Nenek kesini, nanti gue jelasin. Ya, oke. Gue tungguin ya Nek. Aditya Sumarni, lo bener-bener nggak tahu malu. Itu juga kemampuan gue. Tebakan gue pasti benar. Masih harus tiduran di sini lama, ya? Mau apa lo? Jangan salahin gue kalau gue kasar. Sampai jumpa. Anton Pratama. Lo balik sini. Nenek. Kenapa kamu bilang ke nenek? Gue lagi di luar kota. Dengar katanya lo cedera. Langsung pulang malam itu. Kalau dia nggak kasih tahu gue, apa lo mau terus nutupin dari gue? Aduh, anak cewek bodoh gue. Cepet sini, biar nenek cek. Nenek, gue nggak apa-apa kok. Luka luar doang, sebentar lagi juga pulang. Nggak mungkin nggak apa-apa. Lo udah ngalamin hal seberat ini. Gimana bisa lo nggak cerita sama nenek? Nenek. Gue kan cucu kandung nenek juga. Laki-laki itu harus kuat. Luka sedikit mah, nggak masalah. Kali ini, lo lumayan juga. Bisa jaga istri sendiri. Itu Yesi Kartika, keterlaluan banget. Kenapa dia bisa melakukan hal begitu? Terus lagi, baru tahu gue. Ternyata Lani Shafira udah ngapain aja ke lo waktu itu. Tapi lo masih aja mau nutupin dia. Gue sekalian marahin Nurul Hapsari juga tadi. Nenek nggak salah kok. Gue udah bilang, mulai sekarang, lo nggak bakal ditindas lagi. Iya. Kali ini, perubahan Aditya gede banget, enak. Lo nggak mau? Kasih dia kesempatan sekali lagi? Nenek, sekarang gue hidup sendiri juga baik-baik aja. Gak apa-apa. Gimana pun juga, nenek tetap paling sayang sama lo. Nanti, kalau ada yang nyakitin lo langsung bilang ke nenek aja. Nenek bakal belain lo. Iya, makasih nenek. Yoga, kita jalan pelan-pelan aja, jangan sampai mereka lihat. Mbak Ayu, ada hal penting yang belum sempat gue bilang. Hah? Soalnya, Pak Tua itu udah tahu gimana caranya. Yoga, lo yang cedera. Dia sudah berangkat ke kota Bahari malam ini. Apa? Maaf, nggak bisa. Bokap gue lebih galak. Yoga, lo tahan dia dulu ya, gue cabut duluan. Gue tahan. Gue harus tahan pakai apa? Pakai nyawa kali. Pakai nyawa. Berhenti. Sini. Pak, kok bapak kesini? Rumah sakit ini, kalau bukan punya Ayu, gua nggak tahu lo cedera. Mau bikin gua marah ya? Pak, gue salah. Dulu lo maksa banget, nggak mau nerusin usaha keluarga, memaksa jadi dokter. Waktu itu, lo kabur dari rumah. Dasar anak bandel. Udah 3 tahun, lo nggak pernah pulang buat lihat gue. Aku pernah pulang diam-diam. Cuma nggak bilang ke lo. Nah, kamu udah banyak berjuang. Gue udah denger semua tentang lo. Papa nggak bakal maksa lo lagi. Mulai sekarang lo bisa lakukan apa aja yang lo mau. Pak. Nah. Yuk kita pulang. Ayo. Pasien ranjang 1, kemana? Katanya baru pergi karena keluarganya jemput. Apa papa mama lagi nunggu gue di rumah? Iya dong. Udah dimasakin enak belum? Masakin enak buat kamu. Ayu. Mereka nggak gila kan? Putri kesayangan gue ini nggak mudah buat dinikahin. Tahu. Yuk, pergi. Cepat masuk mobil. Ayo cepat. Ayu, tungguin gue. Ayu Rahmadani, aku salah. Ayo balikan lagi. Ayu, nikah sama gue ya Ayu. Ayu. Cepat. Ayu,
Gue siapa? Ayu. Cepat jalan, cepat. Ayu. Ayu? Ayu. Ayu? Ayu. Ayu, tungguin gue, Ayu.